Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo praktikan, kembali lagi bersama saya sekarang di lab ke-8 pengantar ilmu ekonomi makro. Yang akan kita pelajari adalah agregat demand, agregat supply, and the influence of monetary and fiscal policy on aggregate demand. Kita akan belajar ekonomi fluktuasi ekonomi. Pada waktu tertentu, ekonomi itu bisa naik turun. Bisa dilihat di sini, ini adalah fase ekspansi ketika terjadi peningkatan di real GDP. Ini adalah puncaknya. Kemudian, selang beberapa waktu, ekonomi mengalami resesi, penurunan real GDP. Jadi ini ya, declining real incomes and rising unemployment. Ketika real GDP itu turun, unemployment akan naik. Dan ini masa ketika real GDP itu berada di titik yang paling rendah. Kemudian ekspansi lagi, berada di titik puncak lagi, dan mengalami resesi kembali. Jadi, kejadian ini tidak bisa diprediksi. Seperti itu. Short-run economic fluctuation. Ekonomi yang berfluktuasi dalam jangka pendek ini ada asumsinya. Mungkin pada chapter sebelumnya teman-teman sudah mengenal istilah classical dichotomy and monetary neutrality yang memisahkan antara real variable dan nominal variable. Nah, asumsi ini yang akan kita gunakan kembali. Jadi, real variable tidak bisa mempengaruhi nominal variable. Begitupun sebaliknya. Yang kita butuh, menurut para ekonom, kejadian ini berlaku dalam jangka panjang. Nah, bagaimana dalam jangka pendeknya? Realitas dalam jangka pendeknya seperti apa? Kita harus menggunakan model baru yang fokus bagaimana real variable itu mempengaruhi nominal variabelnya, atau bagaimana real variable ini bisa berinteraksi dengan nominal variabelnya. Model yang akan kita gunakan itu adalah model agregat demand dan agregat supply. Jadi model ini yang akan menjelaskan fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Ini adalah kurva yang menunjukkan agregat demand dan agregat supply. Price level dan ini adalah quantity of output. Mungkin dalam kurva demand supply yang biasa di mikro itu di sini adalah price dan di sini adalah quantity. Karena ini agregat, yang berarti harga itu adalah price level dan quantity of output-nya itu adalah quantity agregat output, seperti itu. Begitupun dengan supply, agregat supply, demand-nya agregat demand. Mungkin kita bahas satu-satu. Ini adalah kurva agregat demand. Agregat demand sendiri adalah keseluruhan permintaan di negara tersebut. Nah, keseluruhan permintaan ini berasal dari konsumsi, investasi, government expenditure, dan net ekspornya. Artinya, nilai dari agregat demand sama dengan nilai dari GDP. Dan hubungan antara price level dan agregat demand adalah negatif. Misalkan dari harga P1 menuju P2, di sini Y1, tingkat outputnya, ketika harga itu turun, price level itu turun, akan menyebabkan output di negara tersebut mengalami peningkatan. Jadi yang perlu diingat sekali lagi bahwa ini adalah agregat, permintaan keseluruhan di negara tersebut. Kemudian ini adalah short run aggregate supply curve yang hubungannya adalah positif. Jadi misalkan dari P1 ke P2 terjadi penurunan harga, penurunan price level maksudnya akan menurunkan output di negara tersebut.
dari Y1 ke Y2. Berbeda dengan keadaan long run aggregate supply. Kenapa berbeda? Karena di sini asumsinya dalam keadaan long run itu tidak dipengaruhi oleh price level. Tapi apa yang mempengaruhinya? Yang mempengaruhi kurva long run aggregate supply itu adalah inputnya. Nah, di sini contohnya labor, capital, and natural resources. Jadi, misalkan labor dan capitalnya itu meningkat, otomatis dia akan bergeser. Namun, ketika tidak terjadi perubahan dalam inputnya, dalam labor, capital, dan natural resources, tidak akan mengubah long run aggregate supply-nya. Dan ini adalah natural level of output. Level naturalnya, di mana level natural of output itu adalah keadaan full employment. Jadi tidak terjadi employment itu berada dalam keadaan full employment. Ini adalah kurva yang menunjukkan keadaan long run equilibrium. Aggregate demand, aggregate supply, short run aggregate supply, dan ini adalah long run aggregate supply. Titik A mencerminkan long run equilibrium. Dan ini adalah natural level of output-nya. Jadi output itu pasti akan berada di titik yang naturalnya, seperti itu. Natural level of output ini mencerminkan employment berada dalam keadaan full employment. Nah, untuk memahami lebih lanjut, saya di sini menyediakan berbagai studi kasus. Teman-teman bisa lihat di sini terjadi crash di stock market. Gimana pengaruh ke kurvanya? Maksudnya ke kurva agregat demand dan agregat supply-nya. Coba kita lihat ya. Jangan pusing ya teman-teman. Mungkin kurvanya terlihat memusingkan. Tapi kita coba pahami satu persatu. Ketika terjadi crash di stock market, itu ekonomi mengalami kelesuan. Nah, diindikasikan di sini, nih ya, poin pertama, decrease in aggregate demand. Karena dia itu akan mempengaruhi konsumsi. Konsumsi mengalami penurunan, seperti itu. Ketika konsumsi turun, otomatis aggregate demand itu akan turun dan akan bergeser gitu ya, dari aggregate demand 1 ke aggregate demand 2. Jadi, mengalami penurunan. Dari sini ya awalnya. Awalnya itu dari titik sini. Ini keseimbangan. Terus penurunan agregat demand maka bergeser ke B. Jadi mengakibatkan harga itu mengalami penurunan dari P1 ke P2, output juga mengalami penurunan ke Y2. Karena perekonomian itu dalam jangka panjang otomatis akan bergeser ke titik naturalnya dalam jangka panjang. Gitu. Jadi dari B akan bergeser ke C. Seperti itu. Nah, keadaan apa yang bisa menyebabkan si B ini, tingkat output ini akan kembali ke level naturalnya, yaitu dengan peningkatan agregat supply. Jadi agregat supply bergeser ke kanan, short run agregat supply bergeser ke kanan, sehingga akan mengembalikan output ke titik naturalnya di sini. Dan kondisi akhirnya, price itu mengalami penurunan dari P1 ke P2 ke P3, sedangkan Y-nya itu berada di level naturalnya. Selanjutnya, wah ada problem lagi nih. Coba kita pahami bahwa di sini OPEC itu melakukan kebijakan. OPEC ini kan semacam organisasi
yang anggotanya itu negara-negara yang penghasil minyak bumi. Nah, dengan adanya OPEC ini, otomatis saya ralat, OPEC ini merupakan negara penghasil minyak bumi, organisasi negara-negara penghasil minyak bumi. Dan pada soal dijelaskan bahwa terjadi kenaikan harga gitu ya. Terjadi kenaikan harga, bagaimana pengaruh kurvanya? Pengaruh kurva agregat demand dan agregat supply-nya. Karena kenaikan harga dari minyak bumi itu sendiri. Jadi kebijakannya dia itu menaikkan harga. Restricted the supply of oil to raise the price. Kebijakan perdagangannya yang mengakibatkan harga dari minyak bumi itu mengalami peningkatan. Ini pengaruhnya itu ke agregat supply. Ini adalah kondisi equilibrium, long run equilibrium, karena harga minyak bumi mengalami peningkatan, otomatis agregat supply itu akan mengalami penurunan karena tadi harga meningkat gitu ya, dari A ke B. Nah, equilibrium B adalah equilibrium baru dan kita bisa lihat price dari P1 naik ke P2, sedangkan output mengalami penurunan dari Y1 ke Y2. Kondisi ini namanya stagflation. Harga mengalami peningkatan, sedangkan outputnya mengalami penurunan. Baik, sekian dari saya. Mungkin pembahasan selanjutnya bisa dilihat di next video. Terima kasih.